Dalam kehidupan sehari-hari, orang mukallaf tidak lepas dari hukum syariah yang 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang mana, banyak dari kita yang masih bingung, termasuk kategori masuk hukum apakah yang sedang kita lakukan. Namun, di samping itu, banyak hal-hal, yang mana, orang mukallaf tidak bisa membedakan dua hal tersebut, yang secara kasat mata itu sama. Atau mungkin orang-orang yang terjerumus, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Di sini, Al-Fakir coba menjelaskan hal-hal tersebut, yang saya rangkum dari pengalaman pribadi di kehidupan sehari-hari. Ini hanya hasil riset, bukan 100% diambil dari kitab. Jadi adapun kalian tidak setuju dengan Al-Fakir, itu wajar. Di antaranya adalah 1. Antara Toma versus Husnudon. Misal, ketika Lebaran, kita biasanya saling bersilaturahmi ke kerabat, yang mana biasanya kita membawa gula teh, bingkisan, parsel, atau yang lainnya. Kemudian sepulangnya biasanya tuan rumah memberi angpau pada anak kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika ketika dari rumah kita mengharapkan seperti itu, maka kita termasuk orang Toma. Jadi, jangan berdalih mengatakan kita husnudon. Karena husnudon itu lain penerapan contohnya. Dan Toma dilarang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh salah seorang di antara kalian pergi mencari kayu bakar, dan dipikulkan ikatan kayu itu di punggungnya, maka itu lebih baik baginya. Daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberi, ataupun tidak memberinya." 2. Antara ria dan tahadus bin nimah. Ketika seseorang menceritakan atau menampakkan nikmat, misal konten yang membagikan uang, giveaway atau semisalnya. Sering kali samar, apakah itu termasuk tahadus bin nimah atau ria, pamer? Namun semuanya dikembalikan kepada pelaku. Apabila ia bertujuan menampakkan nikmat dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tergolong tahadus bin nimah. Sebaliknya, apabila ia melakukan hal tersebut dengan tujuan mendapatkan apresiasi manusia, maka termasuk ria, pamer, yang harus dihindari. Sehingga menata hati dengan niat yang baik memiliki peran urgen dalam menceritakan atau menampakkan nikmat yang diperolehnya. Dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis pertama, diterangkan, "Inamal a'malu biniyah." Keabsahan suatu amal tergantung niatnya. Jadi, kita tidak bisa menilai, karena urusan hatinya dengan Allah. Kang, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang sering unggah foto selfie? Bagi saya pribadi itu jauh dari kata tahadus bin nimah. 3. Istidroj versus karomah. Karomah adalah perkara yang keluar dari adatnya atau biasanya, yang mana, itu sebagai penghormatan dari Allah. Lain halnya, jika perkara tersebut terjadi pada orang yang suka maksiat, orang kafir, dukun, dan lain-lain, maka itu dinamakan istidroj. Misalnya ada orang yang bisa terbang, jalan di atas air, menerawang rahasia pribadi orang, dan lain-lain. Hal itu bisa terjadi pada seorang wali, bisa juga terjadi pada dukun. Yang diwali dinamakan karomah, sebagai penghormatan dari Allah. Sedangkan di mbah dukun dinamakan istidroj. Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka, bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan." Quran, Surat Ali Imran, ayat 178. Termasuk istidroj adalah orang yang tidak sholat, tapi Allah kasih rejeki lancar, kekayaan, bahkan kemewahan. Kang, aku tersinggung nih. 4. Mahsusat versus akal. Dalam kitab Matan Muqaddimah lil Imam Sanusi, diterangkan, termasuk bibitnya kafir adalah tamasuk bidawahiril kitab, yaitu berpegang teguh dengan nas atau tekstual ayat Quran. Sehingga banyak orang yang memaknai ayat mutasyabihat dengan mahsusatnya sendiri. Misal, pada ayat Ar-Rahmanu alal arsyistawa, orang-orang di luar ahlus sunnah beranggapan, bahwa Allah ada di ares. Secara akal mustahil, kalau Allah itu bertempat, karena bertempat adalah sifat makhluk, sedangkan Allah mukhalafatul lil hawadisi, mustahil mempunyai sifat yang sama dengan makhluknya. Mengapa demikian? Karena mereka menggunakan mahsusatnya, cara bahasa Tegale kue, hayalan. Bukan akalnya, karena untuk menggunakan akal yang benar kita harus tahu ilmu mantik, minimal harus tahu apa itu wajib mustahil jais. Selama kita tidak tahu definisi wajib mustahil jais,
maka pikiran kita berpotensi tersasar ke pendapat-pendapat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di dalam kitab Dasuki Umul Barohin, ada keterangan dari seorang ulama yang mengatakan, orang yang tidak paham wajib mustahil jais, maka dia majnunun maknawiyun. Artinya dihukumi seperti orang gila, secara maknawi. 5. Malas versus lemas. Sekilas memang sama, tapi jelas berbeda. Lemas itu murni keadaan tubuh yang sedang kurang fit, misal ketika atau sehabis sakit. Biasanya kita butuh waktu untuk memulihkannya. Sedangkan malas itu watak, atau tidak semangatnya seseorang karena hatinya yang tidak mat. Misalnya seperti orang yang patah hati, kehilangan barang, frustasi, dan lain-lain. Keadaan itulah yang masuk kategori malas. Dan untuk mengobatinya ia harus rajin wirid berikut. Allahumma kansa-kansa, sungkan-sungkan dipaksa. Dibaca sebanyak-banyaknya. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. 6. Azam versus niat dan nazar. Dalam kitab Safinatun Najah, diterangkan, niat adalah menyengaja melakukan sesuatu perkara, dengan dibarengi melakukan perkara tersebut. Kecuali niat dalam puasa, maka diperbolehkan tidak disertai pekerjaan, karena masyakoh. Contohnya seperti niat sholat, maka dibarengi ketika awal sholat atau takbiratul ihram. Berbeda dengan azam. Azam adalah berkehendak melakukan suatu perkara, tapi tidak dibarengi dengan melakukan perkara tersebut. Seperti contoh, Zaid mempunyai keinginan, tahun depan masuk pondok lebih awal, agar tidak ketinggalan pelajaran. Maka hal itu dinamakan azam. Lain lagi nadar. Nadar adalah niat melakukan suatu ibadah, yang sunnah, yang mana digantungkan dengan sesuatu. Contoh, Zaid bernadar, jika dia hatam kitab Alfiyah Ibnu Malik, ia akan mengadakan syukuran dan sodakoh. Maka itu termasuk nadar, sebab adanya syukuran dan sodakoh tersebut, digantungkan pada hatamnya kitab Alfiyah Ibnu Malik. 7. Boros versus dermawan. Boros adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya. Sedangkan dermawan atau pemurah hati yaitu, orang yang suka berderma, beramal, bersedekah. Bedanya terletak pada tujuannya. Jika untuk kemaslahatan orang lain itu dinamakan dermawan. Sedangkan boros itu, biasanya untuk sendiri di luar kebutuhannya, atau untuk orang lain, tapi tidak ada kemaslahatannya. Seperti, sering nongkrong ngeraktir teman di kafe atau karaoke. Kang. Shopping, Kang. 8. Antara iman dan Islam. Dalam surat Al-Hujarat ayat 14, Allah berfirman, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari makna ayat ini, dapat disimpulkan, bahwa iman itu pengertiannya lebih khusus daripada Islam, seperti yang dikatakan oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian ini diperkuat dengan adanya hadis Jibril alaihissalam, ketika ia bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tentang Islam, kemudian iman, dan terakhir tentang ihsan. Dalam pertanyaannya itu, ia memulai dari yang umum, kemudian kepada yang khusus, lalu kepada yang lebih khusus lagi. Karena Islam adalah, jika kamu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji jika mampu. Sedangkan iman atau makrifat, yaitu keyakinan yang kuat, yang benar dengan kenyataan, yang bersumber dari dalil. Seperti orang Islam yang sudah mengaji ilmu akidah, tahu kalau alam itu baru, asalnya tidak ada. Dan setiap perkara yang baru, pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, keyakinan yang kuat tersebut, yang benar dengan kenyataan, dan diambil dari dalil hudusul alam, barunya alam. Maka itu dinamakan iman atau makrifat. Ilahuna, wallahu a'lam bis-shawab.